Informasi awal, pesawat hilang kontak di daerah Leang-Leang, Maros. Sultan mengatakan pihaknya menurunkan 25 personel ke lokasi. Sejumlah peralatan evakuasi juga telah disiapkan. Saat ini kami telah menuju lokasi yang mana diberikan koordinat dari Airnav yang di sekitaran di Kabupaten Maros, di sekitaran Leang-Leang. Dan tadi sudah kami berangkatkan sortir pertama untuk melakukan asesmen ke lokasi, dan juga ini 5 orang, dan juga diberangkatkan lagi 15 orang sortir kedua. Dan sortir berikutnya akan kami berangkatkan bersama potensi yang ada sekitar 40 orang. Terima kasih. Dari informasi yang kami peroleh dari Basarnas, pesawat ATR 42500 dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun pukul 11:45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga sore ini, pesawat belum mendarat di Makassar. Dari titik radar terakhir, pesawat berada di Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini, tim Basarnas sudah bergerak ke lokasi untuk mencari pesawat PKTHT. Waktu tempuh perjalanan pesawat di udara 1 jam 5 menit. Nomor pesawat hilang kontak di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan ialah PKTHT. Rute pesawat berangkat dari Yogyakarta menuju Makassar. Pesawat PKTHT membawa 11 orang penumpang, yakni 8 kru pesawat dan 3 orang penumpang. Dan saudara, berikut data manifest penumpang dari pesawat PKTHT yang berpenumpang 11 orang. Pilot pesawat Kapten Andi Dahananto didampingi 7 orang kru pesawat lainnya. Sementara 3 penumpang yang berada di pesawat yakni atas nama Deden, Ferry, dan Yoga. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Maros. Pesawat ini take off atau berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju ke Makassar. Dari informasi yang kami peroleh, pesawat ini atau dengan pesawat nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Kita sapa juga ada pengamat penerbangan, Pak Agung Sasongkojati. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang. Pak Agung, dari rilis Kementerian Perhubungan ada informasi kalau ketika mendekati titik pendaratan, pesawat ini tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ada informasi untuk koreksi jalur yang disampaikan untuk agar sesuai jalur lagi. Ini sebenarnya apa faktor yang bisa menyebabkan hal ini, Pak? Jadi perlu diperhatikan bahwa pesawat itu dalam terbang itu menggunakan 2 mode, yaitu pertama IFR, Instrument Flight Rules, dan kedua VFR, Visual Flight Rules. Nah, pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan, dan dari informasi yang didapat biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight rules, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur
Karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada itu. Nah mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual dan untuk mendarat di Bandara Hasanuddin harus masuk ke instrumen untuk pendaratan. Nah inilah fase dari mulai visual ke instrumen ini yang mungkin terjadi kecelakaan. Karena ini saya dapat informasi yang sama yang dirilis oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Laisa, bahwa kami dapat langsung dari beliau bahwa ini kelihatannya ini fase dari mulai mengakhiri misi dan langsung menuju pendaratan. Pak Agung, tapi kalau untuk pesawat ATR 42500 ini spesifikasinya apa dan biasanya tuh digunakan untuk keperluan apa saja, Pak? Pesawat ini jika terbang tinggi untuk jarak jauh untuk hanya untuk keperluan apa? Keperluan untuk ferry ataupun keperluan terbang antar pulau atau antar bandara, ya tentu dia biasanya menggunakan instrumen flight rules. Namun pada fase pendaratan biasanya mereka punya pilihan, mereka bisa landing dengan visual approach atau menggunakan instrumen. Nah, namun pesawat ini dalam prakteknya digunakan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan patroli maritim atau patroli pengawasan pulau-pulau atau pengawasan lain terkait dengan kelautan. Dan pada saat itu mereka biasanya terbang adalah dengan visual flight rules, tidak terbang instrumen, jadi melihat keluar. Artinya kalau memang untuk pemantauan juga, pesawat memang biasa juga terbang di ketinggian rendah kah, Pak? Betul, untuk pemantauan ini terbangnya rendah. Pilihannya kalau dia menggunakan alat sensor, ya biasa agak tinggi di laut. Tapi kalau mereka harus terbang mengamati pulau-pulau, mestinya secara visual juga, jadi terbangnya relatif rendah. Nah itu adalah memang kekhususan untuk pesawat patroli, bisa terbang rendah untuk mengamati apa yang ada di bawah. Oke, Pak Agung, ini juga informasinya adalah bahwa ketika kejadian visibility atau jarak pandang 8 km dengan sedikit berawan. Sejauh mana cuaca ketika pesawat ini hilang kontak berpengaruh, Pak Agung? Tapi tetap bersama kami, dijawabnya nanti usai jeda. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.